wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Sya'ulil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila hadrati sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrahu al-aziz. Bismillah hadrati Syekh Abdul Hasan As-Sazili sahibi Hizbil Barri wal Nasr qaddasallahu sirrahu al-aziz. Bismillah hadrati Syekh Sayyidina Haji Tahir bin Haji Sayyidi. Bismillah hadrati Syekh Sayyidina Haji Jani bin Haji Tahir. Bismillah hadrati Syekh Sayyid Gaji Sulti bin Gaji Muslim. Bismillah hadrati Syekh Haji Tutub Syekh. Bismillah hadrati Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Bismillah ruwahi jami'ul ulama'il 'amilin was-suhada'i was-salihin min masyarikil alim ya maghribi asy'urina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwahi abaina ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum akhina al-kabir Ustaz Ahmad Fahimi bin Haji Abdul Rasul. Sya'ulil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih di bab al-mashi 'alal khuffain, yaitu masih bab wudu, tetapi ini tentang membahas masalah orang yang berwudu tapi dia memakai sepatunya sepatu yang menutupi mata kaki. Umumnya dipakai untuk sepatu tentara ya, yang sampai betis. Karena kalau wudu buka pakai ribet. Di dalam agama dipermudah ya. Makanya kalau kita sekarang kan Islam sudah tersebar ke negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang memang keseharian mereka nggak ada yang pakai sendal, orang sana ya, di mana aja pakai sepatu.
Beda sama orang kita. Kalau bukan kerja resmi, ogah pakai sepatu, enakan pakai sendal, gampang buka tutup copotin ya. Karena di sini jalanannya kalau kotor saya yang pakai sepatu. Biasanya mereka itu di mana tempat mereka sholat, bahkan di mana aja jadi dia sholat pakai sepatu, karena memang ada ajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Safwan bin Asal, dari Safwan bin Asal, qala, ia berkata, kana nabiyyu, adalah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna iza kunna safaron. Nabi memerintahkan kami apabila kami di dalam satu perjalanan. Apa yang diperintahkan Nabi kepada para sahabat? Allah tanzi'a khifafana salasata ayamin, bahwa jangan kami melepas khifafana, khuf kami, sepatu kami, salasata ayamin walayaliha, selama 3 hari 3 malam. Tuh, kalau di dalam perjalanan diperintahkan sama Nabi, udah nggak usah dibuka-buka, pakai itu 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali kalau kena janabat, kalau kena junub. Kalau junub copot, mandi soalnya itu ya. Tuh, walakin, tetapi tidak dibuka, min ghaitin, dari sebab buang air besar. Udah, kalau buang air besar nggak usah dicopotin. Ini mah kondisi lagi bisa kalau di Arab itu kan rata-rata apa namanya itu padang pasir tuh ya, atau tempat WC-nya juga beda, kayak orang kita juga beda tempat WC-nya. Kalau orang-orang sana zaman sekarang ya mungkin yang udah sering umroh atau apa tuh, tempat WC-nya duduk. Kalau di kita kan semua masih pada nongkrong ya, sehingga itu mancret pada tuh. Kalau nongkrong itu mancret, kotoran kita nyemplung itu di bawah ada airnya, lompat ke atas, bisa terkena apa namanya kaki kita ya. Tapi kalau yang orang-orang sana yang udah canggih itu diduduk dia mah, bahkan itu entar dipencet, wah air dari dalam itu nyemprot. Jadi kalau buang air besar nggak usah dibuka. Wa baulin, atau buang air kecil. Wa naumin, wa baulin, dan buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Udah dipakai aja sehari-hari itu. Ini kan pasnya khususnya kalau emang tugas ya, entah polisi, entah tentara, itu kalau lagi jaga orang demo dia kan kagak pulang-pulang tuh ya, di jalanan dulu begitu. Mau berak pakai sepatu udah, ntar wudhu nggak usah dicopotin udah. Akhrajahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Tirmizi, wal lafzu lahu wa Ibnu Huzaimah, dan lafaz hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah wa sahhahahu, dan Ibnu Huzaimah menganggap hadis ini hadis sahih. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan memakai khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim, orang yang
tidak kemana-mana. Kalau kita di rumah kebiasaan emang pakai sepatu, walaupun di rumah wudhu nggak usah lepas sepatu, nggak apa-apa. Tapi kalau ke masjid mesti dibuka ya. Sarung kaki misalnya, nggak apa-apa juga, wudhunya sarung kakinya diusap aja udah. Tapi nanti ada syaratnya ya. Ya, nih maksudnya apa? Nabi menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim, bagi orang yang memang nggak kemana-mana. Yakni fil mashi alal khufaini, ini menjelaskan tentang mengusap atas 2 sepatu yang dipakai. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Sauban, dan dari Sauban radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus tentara, pasukan, fa'amarahum ayyamsahu 'alal 'ashaibi. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka agar mengusap 'alal 'ashaib. Apa 'ashaib? Yakni al-amam, sorban. Jadi tentara Islam itu pakai sorban. Nanti kata Rasulullah, nanti kalau wudhu udah nggak usah dicopotin. Atau bukan sorban tuh, kalau zaman sekarang helm ya, helmnya aja nanti diusap gitu. Kalau zaman Nabi sorban, sorbannya diusap, nggak perlu sampai dicopotin. Tuh boleh. Wattasakhini, dan tasakhin. Apa itu tasakhin? Yakni al-khifaf. Yang dimaksud tasakhin al-khifaf, khuf, sepatu. Jadi ada 2 yang boleh diusap, nggak usah dicopotin. Yang pertama sorban ini yang dilipat di pala tuh, dan sepatu yang melewati mata kaki tuh ya. Nah itu boleh diapain tuh? Boleh cuma diusap aja, tidak harus dilepas. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahhahul Hakim. Wa Umar radhiyallahu anhu mauqufan, dan dari Umar radhiyallahu anhu hadis mauquf, wa Anas marfu'an, dan dari Anas hadis marfu', iza tawaddu ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah alaihima. Hadis mauquf itu, hadis itu ada hadis sahih, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis mursal, ada hadis dhaif. Hadis yang paling tinggi itu hadis sahih yang dipakai untuk dalil-dalil. Ada lagi di bawahnya hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang dikeluarkan langsung dari Rasulullah. Jadi ada sahabat, misalnya kayak ini, dari Sauban radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, gitu, langsung ke Rasulullah. Ada namanya hadis mauquf. Hadis mauquf itu dia berkenaan dengan sahabat. Jadi sahabat ke sahabat lagi, nanti baru ke Rasulullah. Ada namanya hadis mursal lagi. Hadis mursal itu tabi'in sahabat Rasulullah. Adapun masalah sahih dan tidak sahihnya tergantung nanti sanadnya nyampe apa kagak, dan periwayatnya ini, perawinya ini dipercaya apa kagak, begitu. Nah ini hadis ini yang akan nanti kita baca, disebut ada menurut dari Umar itu disebut hadisnya mauquf, dari Anas hadis marfu. Jadi hadis itu Pak, walaupun kalimatnya cuma sepenggal, itu kan ibarat cerita dikumpulin dari sahabat ini, sahabat. Kadang-kadang itu ada perbedaan sedikit gitu, entah kalimatnya balik-balik begitu. Tapi sama ahli hadis nanti disimpulkan, yang penting tujuannya sama begitu. Makanya dari tadi ini
selalu membahas masalah 3 hari, 1 hari, karena diambil dari sahabat-sahabat yang berbeda. Maksudnya supaya apa? Untuk sebagai dalil kita dipersilahkan nanti ada yang agak beda, ada kita yang mana maunya gitu. Iza tawaddo'a ahadukum, apabila berwudu salah satu dari kalian, fala bisa khufaihi, sementara ia telah memakai sepatu, fal yamsah alaihima, maka hendaknya ia mengusap atas keduanya, wal yusalli fihima, dan melaksanakan sholat fihima dengan memakai sepatu tersebut. Intinya sih sama kayak tadi tuh. Udah kita udah kita dengar bahwasanya sholat boleh pakai sepatu. Cuman ini ngambil dari sumber-sumber lain. Wala yakhla'huma, dan jangan mencopot ia akan keduanya insya'a kalau ia mau, illa minal janabati, kecuali dari sebab terkena janabat. Kalau janabat mah harus dicopot. Mandi janabat itu bagaimanapun udah nggak ada dalil yang lain. Ini khusus untuk wudhu, ya. Iya, alhamdulillah mandi junub sepatunya kagak dilepas. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi rakhasa, memberi kemudahan, lil musafiri, bagi musafir, salasata ayyamin walayaliha, sebanyak 3 hari 3 malam, walil muqimi, dan bagi orang yang tinggal di rumah, yauman walailatan, sehari semalam, iza tatahhara, apabila syaratnya apabila ia telah bersuci, fala bisa khufaihi, dan ia telah memakai 2 sepatunya, ayyam saha alaihima, ayyam saha alaihima, cukup ia mengusap atas keduanya. Nah ini syaratnya. Jadi syarat orang boleh ketika berwudu mengusap sepatu tanpa mencopot, syaratnya sebelum dia pakai sepatu dia udah punya wudu, begitu. Iya, sebelum kita pakai sepatu kita udah punya wudu dulu. Ntar mungkin batal, ntar apa untuk sholat, kita nggak usah kita wudu nggak usah buka sepatu. Jadi begitu. Salah satu syaratnya harus sebelum pakai sepatu kita wudu dulu yang pertamanya. Karena dihitung, walaupun entah kita lupa atau batal, dihitungnya karena ini rakhasa, kemudahan, maka rukhsah kemudahan itu nggak usah tali sepatu nggak usah dicopotin lagi, ribet jadinya. Apalagi kalau dalam situasi perang, ada orang demo, udah kelamaan ini pakai sepatu, jadi sepatunya pakai tali ya. Akhrajahu Daraqutni wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya ia bertanya, ya Rasulullah, amsahu alal khufaini, bolehkah saya mengusap sepatu saya? Jadi ada sahabat belum tahu, ya Rasulullah saya wudu pakai sepatu ribet banget, boleh nggak saya usap aja, nggak usah dicopotin atau nggak usah disiram? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya boleh. Qala, bertanya lagi tuh Imarah, yauman, kalau seharian? Qala, na'am, iya boleh sehari. Kalau sahabat nanya gitu, udah dijawab. Qala wa yaumaini, kalau 2 hari.
Qala na'am. Iya boleh 2 hari. Kalau belum 3 masih nanya lagi Pak. Qala wa salasata ayamin. Bagaimana kalau 3 hari ya Rasulullah? Qala na'am. Iya 3 hari boleh. Wa masyita. Sekarep. Kalau Jawanya apa? Sekarep dewe. Terserah lu dah gitu. Nanya mulu. Wa masyita udah terserah lu. Tuh. Akhrajahu Abu Daud, hadis ini dari Abu Daud. Wa qala laisa bil qawi, tetapi menurut Abu Daud hadis ini kurang kuat dijadikan dalil. Kecuali kalau ini hadis ini sifatnya umum. Sifatnya umum apa? Ini orang lagi perjalanan apa di rumah gitu. Tapi seandainya kita pakai boleh-boleh aja gitu. Nah, itu tentang masalah khuf ya, yang masih berkaitan dengan wudu. Jadi sorban, sepatu itu boleh kita gunakan untuk kita tidak lepas saat wudu, cuman khusus diusap-usap aja, nggak usah dibasahin, nggak usah disiram. Tapi catatannya sebelum kita pakai sepatu atau pakai sorban, sebelumnya kita udah punya wudu gitu. Bukan nggak punya wudu, jadi diwuduin dulu. Ya. Ya. Itu kan kalau udah masuk waktu, jadi kan itu nggak ada fasilitas air gitu. Jadi kan kalau dia mencari sholat, itu dia tayamum. Kalau dia tayamum, gimana caranya? Kalau yang udah pernah demo biasanya pakai air aqua. Ya. Bahkan kemarin kita bahas sudah pernah, Rasulullah pernah wudu hanya dengan berapa mud air tuh ya. Nah ini artinya sebelum kita masuk ke hukum yang itu, kita kan perlu ikhtiar namanya. Yang pengalaman itu pakai air minum, mineral. Ya. Seandainya ini nggak ada sama sekali, tayamum. Sekarang rukun tayamum apa? Niat mengusap wajah dan tangan. Kagak mengusap kaki, apalagi rambut. Ya, wah. Jadi, kotor, yang penting suci. Awas, jangan salah. Suci udah pasti tidak suci, belum bersih belum tentu suci ya. Suci udah pasti bersih, kotor bisa jadi suci. Paham maksudnya ya? Kotor yang suci itu kotor yang bukan najis, kotor yang kena debu, karena materi debunya itu materi suci, tapi kotor tapi suci. Misalnya kayak di kaca tuh, misalnya debu tuh, kalau pakai jari tuh ada kayak tulisan gitu ya, itu kotor tapi suci begitu ya, boleh buat tayamum begitu. Apalagi di kota-kota itu ubinnya bersih-bersih ya, maksudnya tapi tetap ada debu-debunya itu ya, nggak apa-apa. Atau misal di Monas, cari aja yang tanah yang nggak ada rumputnya, udah di situ bersih, karena memang nggak ada orang yang pipis di situ, atau nggak ada hewan-hewan kayak kambing kayak ya gitu tuh. Berbeda kalau kita tahu misalnya nih ngambil tanahnya di dekat kandang ayam atau kandang kambing ya, nah ini hati-hati gitu. Jadi lebih ringan lagi memang kalau pakai tayamum, tapi syarat tayamum itu banyak. Sebelum kita melaksanakan tayamum, kita disuruh cari air dulu. Bahkan kalau yang darurat kampung misalnya nih, minimal kita
ke kampung seberang nyari dulu 5 kilo, nanyain dulu ada nggak sini air bang. Begitu. Kalau udah lah itu syariat itu yang pernah dijalankan oleh siapa? Ibunya Nabi Ismail, sehingga syariat di dalam berhaji sa'i ya. Berapa kilo orang sa'i? Berapa kilo? Orang sa'i berapa kilo? Kalau bolak-balik 7 kali ya? Tuh, iya. Kita ini kan karena males ya. Iya kekeringan di Tambun doang. Di Bogor masih ada PAM misalnya. Kagak mau ke sono, udah tayamum aja. Lah belum boleh itu. Cari dulu usaha. Urusan kita pengen punya HP aja dulu pernah kejadian di Tambun listrik mati. Pengen ngecas HP. Datang aja. Apalagi ini urusan ibadah ya. Tuh gitu. Kalau udah nggak ada, dan kalau ada pun air itu memang hanya dibutuhkan untuk minum, lebih baik dipakai buat minum. Gitu. Ada air, tapi kalau ini dipakai buat wudhu, buat minum kagak, buat masak enggak. Allah lebih membela tentang keselamatan nyawa seseorang. Bolehlah bertayamum begitu. Jadi awas syarat tayamum. Nah, kalau syarat tayamum ini kalau tayamum ini walaupun itu janabat tetap sama. Tadi kalau wudu pakai huf, kalau janabat perlu dibuka. Tapi kalau tayamum tahu-tahu kita kena junub. Itu bagaimana caranya? Apa mesti gelintingan kita? Jangan, tetap caranya sama kayak orang wudu begitu. Tapi misalkan pas udah tayamum lagi kekeringan, gak ada air pas tayamum, baru Allahu Akbar, hujan gede banget, itu bagaimana tuh? Batal tayamumnya. Lari dulu kita karena udah ada air. Tuh. Begitu juga pada saat kita udah tayamum janabat, tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ada air datang bawa pakai mobil. Nah, dibagi-bagiin lah, mandi dulu dah itu mah. Ya. Kecuali waktunya mepet. Waktu mepet nih, sholat misalkan tinggal 2 menit ya. Kalau kita pakai mandi nggak cukup, udah nggak apa-apa itu mah. Ya, tuh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu. Ini bab pada menyatakan segala yang membatalkan wudu, segala hal-hal yang membatalkan wudu. Di dalam ilmu fikih itu kurang lebih 4 yang membatalkan wudu. Garis besar di ilmu fikih yang pertama apa? Yang pertama itu keluar sesuatu dari kubul atau gugur. Baik itu keluarnya suci, kecuali keluar sperma, itu tidak wajib, tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Ya, ada orang perutnya sakit, pas dia berak keluar duit, banyak banget keluar duit, duitnya kering, dia punya wudu, batal nggak wudunya tuh? Batal. Duitnya boleh dipakai lah, boleh. Keluar telur lagi, pas berak keluar telur, batal wudunya. Telurnya dilihat masih bening, doyan. Mau digoreng mau direbus tuh ya. Tuh. Yang kedua apa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Awas, ada mahram, ada muhrim. Kalau muhrim orang ihram, kalau mahram orang yang haram dinikah. Laki bini itu mahram. Bukan mahram.
soalnya bisa dinikah ya. Nah, bersentuhan batal. Kalau bini kita, iya batal. Justru bini itu menyebabkan kita boleh dikawinin. Atau tapi kalau anak kecil nggak batal walaupun orang lain. Anak kecil bagaimana sih ukurannya? Yang belum balik. Kita bersentuhan dengan lawan jenis anak yang belum balik nggak batal. Kalau kitanya yang disentuh, dua-duanya batal. Yang sentuh, yang nyentuh, yang disentuh batal dua-duanya. Ya, begitu. Tuh. Nah, terus siapa saja yang tidak boleh untuk dikawin dan dia boleh bersentuhan? Bapak, ibu, bapak ke atas, bapak ke bawah, ibu ke atas, ibu ke bawah, cicing segala macam dia. Kalau perempuan mamang, ngkong, baba, cicing, ibu, nenek, dia. Nah, kalau udah ke sepupu batal. Udah ke sepupu batal. Mertua nggak batal. Karena ketika dia sudah jadi mertua kita, dia udah jadi orang tua kita. Walaupun anaknya bercerai, kagak ada bekas mertua. Ada orang nikah, bercerai, mertuanya masih hidup, jangan dibilang tuh bekas mertua gue tuh, kagak. Tapi dengan syarat dia akan menjadi mertua kita dan tidak batal kita bersentuhan kalau anaknya udah diapain? Diduhul. Kalau baru dinikahin doang belum, harus udah diduhul. Paham? Diduhul, ditidurin, sah udah tuh. Makanya ini kadang-kadang ini salah paham kita. Walimatul arus dibarengin sama nikah. Lah anaknya belum dia apa-apain itu. Syaratnya kudu dia apain dulu? Ditidurin dulu, baru besok ngadain hajatan. Karena walaupun udah ijab kabul, itu belum utuh jadi mertua. Bisa aja pas hari itu juga dicerai. Kan gitu. Bahkan hukumnya kalau dia belum, si anak belum, misalnya ada janda punya anak perempuan, kita suka sama anaknya, kita nikahin belum dia apa-apain, kita ceraiin, kita suka mau emaknya, boleh nggak? Boleh, karena belum diapain, belum ditidurin. Tuh, tapi kalau udah ditidurin, itu jadi iman kita, tuh hati-hati. Makanya ini kan ngetren ya, hari ini hajatan, hari ini nikahan. Padahal walimatul arus itu dalam rangka perayaan anak kita yang laki-laki sudah menjebol istrinya dan anak kita yang perempuan sudah sah jadi seorang ibu keluarga. Itu kan yang menyebabkan sah tidaknya itu kan ya 10 tahun berumah tangga belum pernah dicolek-colek. Makanya kan ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya. Kalau ada saya terima nikahnya, kawinnya nggak disebut, jangan dipegang-pegang lah, dia mau nikah doang. Ya. Jadi ya bang. Yang boleh dinikah itu kan saudara orang tua kita laki, terus kemudian dia adiknya pakai perempuan, itu boleh dinikah. Apa? Saudara orang tua kita. Saudara. Kayak saya orang tuanya laki, Iya. saudara perempuan. Iya. Itu kan mananya boleh dinikah. Oh iya, sepupu kita berarti. Iya. Bagaimana kalau yang sama laki-laki? Bapak saya laki, saudaranya juga laki, atau adiknya laki, itu boleh dinikah enggak?
Gini gampangnya, almarhum abang saya kan anaknya perempuan, saya punya anak laki gitu ya, kan saya saudara sama-sama laki ya, tapi anak saya laki-laki, dia anaknya perempuan, anak saya boleh nggak nikah sama dia? Boleh, sepupu namanya itu. Terlepas dia keluarganya adik abang laki perempuan, adik empok, atau abang adik abang gitu, laki sama laki atau laki sama perempuan, permasalahannya nanti ketika udah nyabang menjadi sepupu itu secara hukum nih ya, tapi kalau secara adat memang kurang anu rasanya ya, masa anak saya kawin sama anaknya abang saya misalnya, tapi secara hukum sah begitu ya, tuh secara hukum sah sepupu tuh. Tapi secara adat kurang ya, makanya kan orang dulu ada nih, ini dia sukses, emang keluarga kaya, keluarga Amerika, supaya abangnya ini hartanya agak kemana-mana, adanya hartanya agak kemana-mana, udah kita kawinin anak kita. Ya, gitu. Jadi sah sepupu itu menikah secara hukum, ini mah ya bicara hukum. Nah selanjutnya lagi apa yang menyebabkan ya, makanya sepupu itu nggak boleh ketika berwudu dia nggak boleh bersentuhan. Yang beda jenis ini mah ya cerita yang beda jenis. Nah kalau laki sama laki mau orang lain juga boleh. Nah tidak boleh bersentuhan ketika dia sudah punya wudu. Kalau misalkan dia nggak punya wudu mah nggak apa-apa, orang masih saudaranya. Cuman yang tidak boleh, jangankan sepupu, anak kandung kalau dia sudah dewasa tidak boleh laki-laki sama perempuan tidurnya dicampurin. Anaknya banyak nih, anaknya ada 10, perempuan 5, laki 5, kamarnya 1, pakai bebek dimasukin aja. Kalau udah dewasa itu nggak boleh, harus dipisah. Laki rombongan laki, perempuan rombongan perempuan. Karena ketika dia sudah balik, apa namanya tuh, hormon ininya udah bekerja, ditakutkan begitu. Tapi kalau pergaulan biasa sepupu nggak apa-apa, canda apa segala macam ya, itu gak jadi masalah. Yang selanjutnya yang menyebabkan orang tersebut wudunya batal apa tadi? Tadi pertama keluar sesuatu dari kubur atau dubur kecuali sperma. Terus yang kedua bersentuhan laki-laki yang perempuan yang bukan yang bukan mahram gitu ya. Yang ketiga hilang akal. Hilang akal ini bisa jadi dia karena tidur, bisa jadi dia pingsan, bisa jadi dia gila. Makanya orang gila itu bebas, mau sembahyang, mau kagak sembahyang, mau wudu, mau kagak wudu, dia mah bebas ya, mau telanjang di jalan raya, orang gila, karena tidak masuk catatan. Nah makanya begini, dulu kita pernah dengar cerita-cerita orang zaman dulu tentang keramat, misal contoh kecil kayak Sunan Kalijaga. Begitu dia katanya nih ya, di dalam ceritanya dia disuruh berzikir, akhirnya dia apa tuh, puluhan tahun sampai dia badannya diapain nih, dipenuhin rumput. Kan pertanyaan kita gini, lah emang dia kagak sembahyang? Iya, katanya wali, kok kagak sembahyang? Jawabannya begini Pak, di situ ketika seseorang hilang akalnya maka tidak ada kewajiban disamakan dia tidur ya. Berarti dia nggak ada kewajiban apa? Melaksanakan sholat. Begitu jawabannya. Ada juga di Jawa Timur itu ya apa tuh, masih zaman kita. Jadi Pak, dia
begitu habis sholat asar zikir nih, tahiyat apa kalau nggak salah tuh tahiyat, udah nggak bangun-bangun begini aja. Bahkan itu sampai 3 tahun. Murid-muridnya nggak ada yang berani apa, nggak ada yang berani bangunin, diantepin aja tuh. Kiai di Jawa Timur tuh zaman-zaman tahun 50-an 40-an barangkali ya, saya lupa namanya. Gini aja, itu 3 tahun diapain, diantepin, nggak ada yang berani. Ternyata dia itu apa namanya tuh, rohnya mungkin ya masuk ke alam malakut. Begitu bangun persis sama waktunya pada saat dia melaksanakan sholat rame-rame. Begitu bangun Pak, kan waktu 3 tahun udah ada yang mati Pak, dicari si fulan mana, si fulan mana. Dia perasaan kayak baru melaksanain sholat, padahal udah 3 tahun, udah ada orang, berapa orang sudah saudaranya di situ pada mati. Kiai ini udah meninggal sini. Nah, apa meninggalnya? Kiai ini udah 3 tahun begitu Pak. Itu sama kayak Ashabul Kahfi ya, 300 tahun Allah kasih tidur, tapi dia rasanya kayak baru kemarin. Pas begitu dia bangun tidur lapar, pengen belanja. Kata temennya, udah bawa tuh duit kita, dibelanjain Pak. Lah duitnya masih duit gobangan lah, kita udah duitnya duit apa? Duit gambar Soekarno. Lah orang pada heran ya. Ini kita ibaratin begitu ya. Padahal duit gobangan Mas Soekarno belum 300 tahun ya. Bayangin 350 tahun dia tidur, begitu mau belanja duitnya beda. Berarti ini yang dia belanja ini udah cucu cicitnya kali ya. Itu kekuasaan Allah tuh ya, kayak gitu. Jadi orang-orang seperti itu terlepas daripada apa namanya tadi, taklif, kewajiban melaksanakan kewajiban perintah sholat, puasa dan sebagainya. Barangkali itu yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur, Allah jadikan anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa ya karim ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mustajabil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'di yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu